Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Udah bisa dimulai belum? Udah masuk semua ya di link Zoom-nya ya? Izin Bu Miftah, ini saya masih menghubungi anggota kelasnya. Sepertinya memang kalau setiap KMMI itu konsepnya yang bergabung Bu, yang sisanya nanti melanjutkan konsep yang melalui video Bu. Tapi masih saya coba hubungi Bu yang belum bergabung Bu. Tapi untuk perwakilan kelompok sepertinya sudah ada Bu. Apakah baiknya bagaimana Bu jika mau dimulai atau bagaimana untuk sesi presentasi dan diskusi ini Bu? Mohon maaf Bu Miftah, apakah suara kami terdengar Bu?
Coba ini. Udah masuk semua ya? Mahasiswanya udah masuk semua belum? Iya Bu, sudah terdengar suaranya Bu. Untuk mahasiswanya memang seperti ini Bu. Betul Bu. Kalau pakai sarung itu. Coba 99 yang 100. Ini di sini. Di ruangan kita banyak yang ngoceh. Lompat aja. Lompat aja, Pak. Iya, kosong. Kosong Yang di sini. sebelah Pak KJT. Di ruang dia ada apa? Lompat aja dalam tidak ya? Saya cara. Aja lah. Jangan ribut. Di ruangan ya. Jangan salah dulu. Kamu nyari salah dong. Oh, ini kalau cek jauh kamu udah. Yuk, pergi pindah. Tolong pergi. Masuk dulu ya. Masuk dulu. Ini bisa jelas ya. Ruangan kita berisik. Iya, kita tahu ruangan kita. Tadi kan ngomong nggak ngerti. Ibu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan ya, saya dari pembimbing dari Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli, Ibu Mita. Ini 4 kelompoknya udah kumpul semua ya? Iya Bu, untuk perwakilannya sudah ada Bu. Sudah hadir semua dari 4 kelompok. Boleh mungkin kita cross check saja Bu ya. Boleh izin saya minta waktunya untuk cek aja Bu. Teman-teman tolong dari perwakilan kelompok Ibnu Sina yang perwakilan K1, K2, K3 nanti kalau saya panggil tolong direspon ya, nggak apa-apa kalau satu aja yang ini. Dari teman-teman K1 apakah sudah ada? Ada Rohan. Oke, baik, thank you Andini. Untuk K2 apakah sudah ada? Ada. Oke, thank you. K3? Ya, ada Rohan. K4? Oke, sudah ada ya. Kami juga K4. Izin Bu, sudah ada Bu untuk perwakilan K1 sampai K4-nya Bu. Kedua, ketiga, keempat ya kelompoknya ya? Ada 4 Bu, jadi totalnya kami terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok 1, K1, K2, K3, dan K4 Bu. Dari kelas Ibnu Sina. K1 siapa yang mewakili? K1 siapa yang mewakilin? Andini mungkin bisa mewakili K1. Bagaimana Andini? Pakai mikrofon. Nggak ada mikrofon. Kok pakai? Bisa loh pakai speaker itu.
Ibu tunggu, ambil keluar. Kelas 1 siapa? Untuk presentasinya udah siap semua belum? Untuk presentasinya udah siap semua belum? Iya Bu, sudah Bu untuk presentasinya. Udah ya? Iya Bu. Mungkin kita presentasi aja dulu ya. Untuk kelompok 2 udah siap belum untuk presentasi? Kelompok 2 yang sekarang presentasi. Insya Allah siap, Bu. Ya, silakan ya. Untuk presentasi. Berarti mulai dari kelompok 2 ya, Bu? Ya. Ya. Bentar ya. Boleh saya izin share screen? Kelompok 2 ini yang Andini ya? Bukan. Bukan yang Aulia Septi Imron ini ya? Iya, itu kelompok 2. Aulia Septi Imron ya? Iya. Maaf, Bu. Ini jadi kelompok 2 dulu ya? Baik, saya izin share screen. Apa sudah terlihat? Sudah. Baik. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Bu Miftah. Saya di sini perwakilan kelompok 2 Ibnu Sina. Perkenalkan, nama saya Wida Lutfiatul Hanifah. Izin untuk mempresentasikan makalah yang sudah kami susun kemarin tentang perwujudan kota sehat. Jadi di sini ada kelompok 2 kelas Ibnu Sina, itu ada Aulia Septi Imron, kemudian saya sendiri Wida Lutfiatul Hanifah, kemudian ada Fiona, Novia, Lina, Nazifa, Melinda, Trisa, sama Trimelia. Nah, di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama, pendahuluan, itu ada berisi latar belakang, tujuan dan manfaat penulisan. Kemudian yang kedua ada pembahasan, itu berisikan sejarah kota yang nanti membahas profil wilayah, sarana dan prasarana permukiman. Dan kedua ada teori lingkungan yang membahas kesehatan lingkungan, kemudian efek kesehatan yang berhubungan dengan lingkungan, dan teori dasar. Kemudian yang terakhir dari pembahasan ada penilaian dari kota sehat. Kemudian yang ketiga ada kesimpulan. Di sini saya cantumkan ada quotes tentang kesehatan. Jadi kesehatan yang baik itu bukanlah sesuatu yang dapat kita beli, namun sesuatu yang dapat menjadi tabungan yang sangat berharga. Maka dari itu di sini perwujudan kota sehat itu perlu diwujudkan karena mungkin seperti yang quotes katakan tadi itu sesuatu yang sangat berharga. Di sini saya mulai dari pendahuluan. Ya, jadi dari latar belakang,
pengertian pembangunan kesehatan. Jadi pembangunan kesehatan itu merupakan upaya strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap individu. Setiap individu berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak mendapat pelayanan kesehatan. Ini dari Hapsari dan kawan-kawan tahun 2007. Kemudian Departemen Kesehatan ini telah menyelenggarakan serangkaian reformasi di bidang kesehatan guna meningkatkan pelayanan kesehatan dan menjadikannya lebih efisien, efektif, serta terjangkau oleh masyarakat. Nah, akan tetapi keadaan kesehatan masyarakat Indonesia ini masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Sebagian besar masyarakat Indonesia, baik yang di pedesaan maupun perkotaan, masih sulit mendapatkan pelayanan kesehatan walau dalam skala minimal. Berbagai penyebabnya antara lain ada faktor geografi, ekonomi, sosial, dan teknis. Sementara itu, pertumbuhan pendudukan kota yang terus meningkat menimbulkan permasalahan seperti kepadatan lalu lintas, pencemaran udara, perumahan, dan pelayanan masyarakat yang kurang layak. Kemudian ada kriminalitas, kekerasan, dan penggunaan obat-obatan terlarang, sehingga mengakibatkan kualitas lingkungan berpotensi cenderung menurun. Jika hal tersebut tidak segera dikendalikan, maka akan berdampak pada kesehatan masyarakat itu sendiri. Kemudian, di sini terkait dengan hal tersebut, pemerintah melalui peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan nomor 34 tahun 2005 dan nomor 1138 Menkes ini tanggal 3 Agustus 2005 menetapkan pedoman menyelenggarakan kabupaten atau kota sehat yang berupaya untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, budaya, dan mengembangkan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan potensi-potensi masyarakat dengan cara memberdayakan fungsi-fungsi kehidupan dalam membangun potensi maksimal suatu kota atau desa. Kemudian di sini ada tujuan penulisan makalah. Yang pertama ada menggambarkan proses pengkajian mengenai perwujudan kota sehat, menggambarkan proses teori kesehatan lingkungan, menggambarkan proses penyusunan dan pemaparan terhadap efek kesehatan yang berhubungan dengan lingkungan. Kemudian yang terakhir ada menggambarkan proses implementasi terhadap kesehatan lingkungan. Di sini ada manfaat penulisan, yaitu ada dua, bagi instansi akademik dan bagi pembaca. Bagi instansi akademik, manfaat praktis bagi instansi akademik yaitu dapat digunakan sebagai referensi bagi institusi pendidikan untuk mengembangkan ilmu tentang perwujudan kota sehat. Kemudian bagi pembaca, manfaat penulisan karya ilmiah bagi pembaca yaitu mungkin manfaat makalah ini bagi pembaca yaitu menjadi sumber referensi dan informasi bagi orang yang membaca makalah ini supaya mengetahui dan lebih mendalami apa itu perwujudan kota sehat dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Kemudian masuk ke pembahasan. Di sini pertama membahas sejarah kota terlebih dahulu. Ya, jadi profil wilayah di sini kita membahas Kota Prabu Mulih. Kota Prabu Mulih adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Secara geografis, kota ini terletak antara 3 derajat 20 menit 9,1 detik sampai 3 derajat 34 menit 24,7 detik lintang selatan dan 104 derajat 7 menit 50,4 detik sampai 104 derajat 19 menit 41,6 detik bujur timur dengan luas daerah sebesar 434,5 km kuadrat, memiliki penduduk sekitar 200.000 jiwa pada tahun 2019. Nah, dengan luas 435,1 km kuadrat dan merupakan kota ketiga terbesar di Sumatera Selatan. Nah, di lokasi tersebut itu menjadikan Kota Prabu Mulih strategis secara ekonomi, yaitu berada di persimpangan jalan kereta api ke selatan menuju Bandar Lampung dan ke barat menuju Lubuk Linggau. Kemudian pusat eksploitasi atau pengembaraan minyak bumi di Sumatera Selatan juga. Nah, dengan dua faktor tersebut itu
mengakibatkan aktivitas perekonomian kota semakin meningkat. Di sini ada sarana dan prasarana permukiman. Yang pertama ada komponen air bersih. Komponen air bersih sesuai data yang ada di Kota Prabu Muli itu masih memiliki fasilitas PDAM yang sangat terbatas. Hal ini dapat dilihat bahwa hanya satu desa yang baru dapat menikmati air bersih dari PDAM. Masyarakat yang belum terjangkau oleh jaringan PDAM ini mendapatkan air bersih dari sumur gali. Dengan jumlah penduduk sebesar sekitar 119.063 jiwa, maka kebutuhan air bersih Kota Prabu Muli itu diperkirakan sebesar 11.906.300 liter per hari. Jumlah ini diperhitungkan dari jumlah penduduk dikalikan dengan jumlah atau kebutuhan dasar penduduk untuk klasifikasi kota sedang, yaitu 100 liter per orang per hari. Kemudian dari komponen persampahan sendiri, sesuai dengan standar kota sedang, yaitu tingkat timbulan sampah itu sebanyak 3 liter per orang per hari. Kota Prabu Muli dengan penduduk yang sudah saya sebutkan tadi menghasilkan 357,189 meter kubik per hari timbulan sampah. Nah, beberapa data transportasi persampahan yang didapatkan itu ada jumlah kendaraan, yaitu truk sampah sebanyak 5 unit, sedangkan jumlah peralatan sampah yang digunakan sebanyak 12 unit, dengan kondisi truk sampah yang sudah cukup tua dan sampah yang makin menumpuk. Kemudian untuk komponen sanitasi atau limbah cair, untuk produksi limbah, setiap manusia itu diasumsikan memproduksi limbah cair sejumlah 0,2 liter per orang per hari. Sehingga didapatkan asumsi produksi limbah di Kota Prabu Muli itu sejumlah 23.813 liter per hari, dan dari hasil perhitungan kebutuhan ideal produksi limbah, setiap manusia dikalikan dengan jumlah penduduk kota. Kemudian truk penyedot limbah sebanyak 2 buah. Keadaan ini sudah cukup mendukung karena aktivitas penyedotan sangat terbatas. Di kota ini juga belum dibangun IPLT atau instalasi pengolahan lumpur tinja. Jadi oleh sebab itu perlu direncanakan sehingga kebutuhan prasarana-sarana ini dapat segera menampung kebutuhan sebuah kota. Kemudian ada komponen drainase. Kota Prabu Muli itu tidak termasuk kota yang rawan banjir, namun untuk mengatasi genangan air di saluran air yang ada dan juga untuk keindahan kota, maka prasarana dan sarana drainase ini perlu ditingkatkan juga pembangunannya. Kemudian yang terakhir ada komponen jalan. Jadi prasarana dan sarana di bidang ini sudah cukup menunjang mobilitas masyarakat. Namun kualitas mutu jalan, terutama jalan-jalan dalam perkampungan, itu perlu ditingkatkan juga. Kemudian ada yang kedua, ada membahas teori kesehatan lingkungan. Membahas kesehatan lingkungan, yang pertama dari pengertian kesehatan. Menurut WHO, kesehatan itu merupakan suatu keadaan sejahtera baik fisik, mental, dan sosial, bukan hanya sebatas dari terbebas dari penyakit. Kemudian pengertian lingkungan menurut Ehins atau Environmental Health Intelligence New Zealand adalah sesuatu yang terdapat di luar diri kita, termasuk alam, sosial, dan perilaku. Jadi kesehatan lingkungan itu mengacu pada aspek kesehatan manusia, termasuk kualitas hidup yang ditentukan oleh faktor fisik, kimia, biologi, sosial, dan psikososial di lingkungan. Di sini ada efek kesehatan yang berhubungan dengan lingkungan. Ini saya paparkan beberapa. Di sini ada contoh paparan lingkungan dan contoh efek kesehatannya. Yang pertama itu ada polusi udara luar, itu nanti bisa berefek ke kondisi pernapasan, penyakit kardiovaskular, dan kanker paru-paru. Kemudian juga ada air minum yang tidak aman, ini bisa menimbulkan penyakit diare. Kemudian air yang tercemar juga sama, dapat menimbulkan diare, kemudian infeksi mata. Kemudian ada nyamuk, itu
bisa menyebabkan malaria, demam berdarah. Kemudian ada paparan UV, jika terlalu banyak bisa menyebabkan kanker kulit, melanoma, dan katarak mata. Kemudian kalau asbes itu efek kesehatannya nanti kesulitan bernafas, kanker paru-paru, dan mesotelioma. Kemudian kebisingan juga menimbulkan gangguan pendengaran, kemudian juga masalah psikofisiologis. Dan dari teori dasar, dilansir dalam buku Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan oleh Pinontoan dan Sumampo tahun 2019, teori-teori dasar lingkungan itu terdiri, yang pertama ada teori HL Bloom, kemudian kedua ada segitiga epidemiologi, dan yang kedua ada segitiga epidemiologi, dan yang ketiga ada teori simpul. Untuk teori HL Bloom sendiri, Hendrik L. Bloom ini dalam Planning for Health, Developmental and Application of Social Change Theory menyatakan bahwa determinan status kesehatan masyarakat merupakan hasil interaksi domain, lingkungan, perilaku, dan juga genetik, bukan hanya hasil dari pelayanan medis. Kemudian teori segitiga epidemiologi, ini teori oleh John Gordon menjelaskan bahwa timbulnya penyakit itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ada bibit penyakit atau agen, kemudian yang kedua ada pejamu atau host, dan yang ketiga ada lingkungan atau environment. Kemudian ada teori simpul, yaitu keterpaduan antara pengendalian sumber penyakit, media transmisi, dan pengendalian faktor risiko kependudukan serta penyembuhan penyakit pada wilayah komunitas tertentu. Kemudian ada penilaian kota sehat. Jadi dari pengertian kota sehat sendiri, menurut Permen 34 tahun 2005, kabupaten atau kota sehat adalah suatu kondisi kabupaten atau kota sehat yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Nah, tatanan kota sehat ini dikelompokkan berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus yang terdiri dari kawasan permukiman dan sarana dan prasarana umum yang penanggung jawabnya itu ada DPU, Dinas Pekerjaan Umum, kemudian kawasan sarana lalu lintas yang tertib dan pelayanan transportasi, penanggung jawabnya ada Dinas Perhubungan, kemudian kawasan pertambangan sehat, dari penanggung jawabnya itu ada pertambangan, kemudian kawasan hutan sehat, penanggung jawabnya ada Dinas Kehutanan, kemudian kawasan industri dan perkantoran sehat, penanggung jawabnya ada Dinas Perindak, kemudian kawasan pariwisata sehat, dari Dinas Pariwisata, kemudian ketahanan pangan dan gizi, itu dari Dinas Pertanian, kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, itu PJ-nya dari Dinas Kesehatan, dan yang terakhir ada kehidupan sosial yang sehat, PJ-nya ada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ya, jadi penyelenggaraan kota sehat ini dibentuk oleh tim pembina kota sehat. Kemudian klasifikasi kota sehat meliputi pemantapan, pembinaan, dan pengembangan yang ditentukan berdasarkan jumlah tatanan kota sehat. Kemudian penilaian kota sehat ini diseleksi oleh gubernur yang diwakili oleh tim pembina provinsi. Hasil seleksi dari gubernur itu akan disampaikan ke Menteri Kesehatan untuk dilakukan penilaian oleh tim penilai pusat. Kemudian setiap kabupaten atau kota sehat yang memenuhi kriteria nanti akan diberikan penghargaan swastisata. Dan untuk mengukur kemajuan kegiatan pada setiap tatanan yang dipilih masyarakat, untuk kota sehat tadi dibutuhkan indikator. Indikator tersebut merupakan alat bagi semua pihak yang ikut terlibat dalam menilai sendiri kemajuan yang sudah dilakukan dan menjadi tolak ukur untuk merencanakan kegiatan selanjutnya. Ini ada penetapan dari indikator. Untuk penetapan pemilihan indikator ini
memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama ada setiap daerah dapat memilih menetapkan indikator sesuai dengan kegiatan, kondisi, dan kemampuannya, dan kesepakatan bersama dengan Pemda. Setiap tahun sasaran indikator dan sasaran berkembang sesuai kondisi yang ada. Kemudian forum bersama Pemda dapat memilih besaran indikator sesuai dengan kapasitas. Kemudian pencapaian pendekatan kabupaten atau kota sehat tergantung dari kemampuan dari masing-masing daerah. Pengertian dari indikator proses itu adalah cara mengukur seberapa jauh langkah-langkah kabupaten atau kota sehat sudah dilaksanakan di masing-masing daerah. Kemudian indikator output itu pencapaian sasaran kegiatan yang telah disepakati masyarakat. Indikator gerakan masyarakat antara lain ditunjukkan dengan adanya program percontohan, dana berputar, kemudian keterlibatan forum dan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan sektor, kemudian adanya kegiatan penyuluhan rutin atau penyebarluasan informasi melalui media massa atau pembuatan media berupa poster, leaflet, kemudian kesenian tradisional dan lain-lain. Kemudian juga ada pertemuan atau seminar, workshop di forum menyampaikan konsep pemecahan masalah kepada Pemda atau sektor tentang program yang disepakati. Di sini ada tabel indikator yang saya lampirkan. Yang pertama ada indikator pokok, kemudian indikator umum, kemudian ada indikator khusus yang nanti secara khusus itu tadi yang sudah saya sebutkan ada tatanan-tatanan khusus seperti di kawasan permukiman sarana dan prasarana sehat, kemudian ada kawasan tertib lalu lintas dan yang lainnya. Di sini sudah saya lampirkan. Mungkin sekian dari penyampaian penyusunan makalah dari kelompok kami. Bila tadi saya ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu dan yang sudah diberikan untuk mendengarkan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jika ada pertanyaan, boleh disampaikan. Firda? Ya. Firda udah melaporin kan ini ngambil kota Prabu Muli ya? Ya. Itu kan kota sehat itu kan ada indikator, beberapa indikator. Saya lihat di dalam makalahnya tidak tergambar antara apa sih yang diangkat. Kan kalau dalam bentuk makalah itu kan ada permasalahan dulu yang nanti dihubungkan dengan teori kan. Nah, di dalam makalah itu Ibu belum menemukan masalah apa yang diangkat di kota Prabu Muli itu. Data-datanya juga belum ada. Misalnya kan itu yang diangkat ada penyakit diare, penyakit DBD yang ditularkan oleh vektor. Nah, itu di dalam makalahnya itu belum ada, belum terlihat. Nah, ini yang Ibu tanyakan
itu masalahnya apa yang diangkat di Kota Pamuli yang dihubungkan dengan indikator kota sehat. Bisa dijawab, Firda? Iya, Bu. Sepertinya dari kelompok kami belum lengkap, itu belum maksudnya data-datanya belum secara spesifik, jadi umum gitu. Nanti diperbaiki ya. Tolong diperbaikin ya. Baik, Bu Miftah. Nah, terus untuk apa? Kesimpulannya juga tidak terlihat juga ya. Di kesimpulan juga nggak terlihat juga hasil dari pembahasan tersebut apa, karena tidak, saya lihat semua 4 makalahnya kayak gitu semua. Tidak ada yang menghubungkan masalah dengan teorinya. Teori yang masalah yang didapat untuk kota sehat yang tidak dihubungkan dengan teori. Mungkin itu aja ya, Firda ya. Diperbaiki situnya sama sistematika penulisan. Baik, Bu Miftah. Maaf, tadi saya juga pada PPT-nya belum saya tampilkan kesimpulan. Oh iya. Ya. Mungkin diperbaikin dulu ya, Firda ya. Kelompok 2 ya. Baik. Terima kasih, Bu. Ya. Mungkin lanjut kelompok lainnya, mungkin kita 2 aja yang paparan. Satunya kelompok yang namanya Afiska Nindya Valenta. Yang salah satu nama kelompoknya Alfriska Nindya Valenta. Iya, Bu. Iya, itu kelompok 3, Ibu. Oh, kelompok 3 ya. Nah, kelompok 3 tolong presentasi sekarang ya. Udah ada? Udah masuk belum di Zoom? Iya, saya perwakilan kelompok 3. Ya. Siapa namanya? Nafa Adia Feli. Nova Anggia Erli ya? Salah. Nafa, N-A-V-A, Adia Feli. Oh, Nafa Adia Feli. Iya, Ibu. Sebelumnya, Bu Miftah, mohon izin. Kemarin kami dapat info bahwa pemaparannya itu lewat Word. Jadi kelompok kami nggak menyiapkan PPT-nya, Ibu. Nggak apa-apa, Ibu. Nggak apa-apa lah. Baik, Ibu. Berarti saya izin untuk share screen dan presentasi ya, Bu? Iya, silakan. Baik, teman-teman, apakah terlihat? Masih diproses, Feli. Sebentar lagi masih menunggu. Masih hitam. Nah, sekarang udah jelas. Silakan, Feli. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian dan Bu Miftah dari Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli. Jadi saya perwakilan dari kelompok 3 hari ini akan memaparkan hasil tugas kami mengenai tugas artikel penilaian kota sehat. Dalam hal ini kami mengambil kota Palembang sebagai kota yang dijadikan sasaran. Untuk pertama-tama, untuk latar belakang, di sini kami menjelaskan tentang latar belakang mengenai penilaian kota sehat itu sendiri, bahwa keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya demi tercapainya kualitas hidup yang sehat dan seimbang. Begitu juga dengan pengertian kesehatan lingkungan menurut
WHO, World Health Organization, adalah jalinan keseimbangan ekologis yang harus ada antara manusia dan lingkungan supaya menjamin keadaan yang sehat bagi manusia. Mempelajari ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan masyarakat itu adalah ilmu yang mempelajari dinamika hubungan interaktif antara sekelompok manusia atau masyarakat dengan berbagai komponen lingkungan hidup manusia yang di bab 2 akan kami bahas. Di latar belakang, pada intinya kami membicarakan bahwa penting sekali untuk mengetahui akan ilmu kesehatan itu sendiri agar kita memiliki informasi dan bisa menilai apakah lingkungan tempat kita tinggal yang sangat berdampak pada hidup kita itu telah baik dan benar. Maka dari itu di makalah kali ini kami juga akan menjelaskan teori-teori kesehatan lingkungan kepada pembaca. Kemudian tujuannya, karena kami mengambil sasaran di Kota Palembang, tujuan ini untuk mengetahui kondisi kesehatan lingkungan di Kota Palembang dan manfaatnya adalah menambah wawasan dan informasi tentang kondisi kesehatan lingkungan di Kota Palembang. Berlanjut ke bab 2, yaitu pembahasan. Pertama mengenai sejarah Kota Palembang. Kota Palembang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumsel. Di sini Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia dan berusia setidaknya 1337 tahun. Jika berdasarkan Prasasti Sriwijaya ya, yang dikenal sebagai Prasasti Kedudukan Bukit. Yang patut digarisbawahi di Kota Palembang ini ialah kondisi alam kita. Yang pertama, air menjadi sarana transportasi yang sangat vital di Kota Palembang bila melihat sejarahnya, dan juga letak strategis kota kita berada dalam satu letak kota kita itu merupakan letak yang strategis karena berada dalam satu jaringan yang mampu mengendalikan lalu lintas antara 3 kesatuan wilayah yang bisa teman-teman baca di depan. Kemudian, Kota Palembang selaku salah satu kota besar di Sumatera Selatan itu dilalui oleh Sungai Musi ya. Sungai Musi ini merupakan urat nadi Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dan juga ini terkenal sebagai sarana utama transportasi kerajaan dan masyarakat hingga saat ini. Berdasarkan topologinya, Kota Palembang itu dikelilingi oleh air yang bersumber baik dari sungai dan rawa, di mana pada data statistik 1990 terdapat 52,24% tanah yang tergenang oleh air. Kemudian kita pada tanggal 27 September 2005 lalu, itu telah dicanangkan oleh Presiden sebagai kota wisata air. Jadi pada intinya begitu sejarah Kota Palembang dan juga bagaimana air itu sebenarnya bisa dibaca sangat relevan dengan Kota Palembang. Kemudian kita lanjut ke teori kesehatan lingkungan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Ini sepertinya salah. Nah, ini juga kesehatan adalah keadaan sejahtera baik yang meliputi fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Lingkungan hidup adalah satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang menghidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain. Nah, kesehatan lingkungan ini, teman-teman, merupakan upaya pencegahan penyakit dan atau gangguan kesehatan dari faktor resiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Secara khusus, tujuan dari ruang lingkup kesehatan lingkungan itu meliputi usaha-usaha perbaikan dan pengadilan terhadap lingkungan hidup manusia. Di sini dijelaskan mengenai lingkungan sehat dan juga bagaimana lingkungan sendiri merupakan faktor ketiga sebagai penunjang terjadinya penyakit. Maka dari itu, sesuai dengan latar belakang yang telah kami bawa, kita sangat penting sekali untuk mengetahui kesehatan mengenai pendidikan mengenai kesehatan lingkungan atau teori kesehatan lingkungan. Nah, mekanisme pemaparan faktor-faktor lingkungan itu manusia, kita terkena udara, itu berhubungan dengan kita, faktor-faktor lingkungan ke dalam kehidupan kita, makanan, tanah, dan air.
Untuk ruang lingkup kesehatan lingkungan sendiri, berbagai teori memiliki ruang lingkup masing-masing. Namun menurut WHO ini penyediaan air minum, pengelolaan air buangan, dan pengendalian dan pencemaran, dan sebagainya. Sedangkan kalau menurut Undang-Undang Nomor 23 tidak jauh berbeda dibanding WHO, namun secara spesifik mereka memberikan 8 ruang lingkup lingkungan. Berbeda dengan WHO yang memberikan 17. Kemudian lingkungan sehat menurut undang-undang kita itu adalah lingkungan yang bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan seperti limbah cair, padat, dan gas, kemudian sampah yang tidak diproses, binatang pembawa penyakit, zat kimia yang berbahaya, kebisingan, air yang tercemar, udara yang tercemar, dan makanan yang terkontaminasi. Untuk sasaran sendiri banyak tempat umum, lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, angkutan umum, dan lingkungan lainnya. Lingkungan pemukiman itu bisa rumah tinggal misalnya, dan angkutan umum, kendaraan darat, laut, dan udara juga dijadikan. Nah, untuk penilaian kesehatan sendiri, kita memiliki 3 indikator. Yang pertama, indikator umum, khusus, dan pokok. Untuk di sini, ya, penilaian terhadap indikator itu untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau pencapaian kegiatan dari segi jangkauan dan output. Sumber data menilai keberhasilan ini daftar masalah yang dapat diatasi dari daftar yang disusun pada lokakarya perencanaan yang sedikit banyak dilakukan oleh para pemerintah. Oke, ini indikator pokok, indikator umum, dan juga indikator khusus yang mencakup udara bersih, air sungai bersih, penyediaan air bersih, pembuangan air limbah, pengelolaan sampah, perumahan dan pemukiman, dan sebagainya. Nah, terakhir, untuk pembahasan di bab 2 ini sendiri, kami kelompok 3 mencoba untuk menilai penilaian taraf kesehatan lingkungan Kota Palembang. Namun dikarenakan keterbatasan, kami belum bisa menilai indikator yang manapun, tapi kami studi dari berita yang mana menunjukkan bahwa Kota Palembang selama beberapa tahun ke belakang itu dapat dikatakan memiliki kesehatan kota yang baik. Hal ini dicerminkan daripada tahun 2011, 2015, dan 2017, Kota Palembang sudah mendapatkan penghargaan kota sehat. Nampak ya dari pemerintah Kota Palembang misalnya untuk melakukan kegiatan yang menunjang kota sehat seperti BRI bersih-bersih kali dan juga menata dan memperbaiki sungai menjadi asri dan lestari. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa Kota Palembang juga masih mengalami beberapa kendala dalam menjaga kesehatan lingkungan. Sampah masih menjadi masalah serius. Kemudian juga walaupun pemerintah sudah menyediakan tempat pembuangan sampah, tumpukan sampah masih terjadi sehingga di Palembang kejadian banjir itu juga merupakan kejadian umum. Pada akhirnya, kesimpulan dari artikel ini ialah kesehatan lingkungan adalah kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya. Nah, untuk menilai kesehatan lingkungan berdasarkan studi literatur yang telah kami lakukan, ialah kita perlu melihat berbagai lingkup dan indikator. Di literatur, di artikel kami juga, kami telah memberikan banyak informasi mengenai teori kesehatan lingkungan lainnya yang ingin kami capai di latar belakang, namun juga karena ingin menilai kota sehat Palembang seperti yang disampaikan tadi, itu termasuk kota yang memiliki derajat kesehatan lingkungan yang adekuat, namun dikarenakan masih memiliki aspek-aspek yang belum memenuhi taraf kesehatan, layaknya pengelolaan sampah, dan juga masih terjadinya banjir akibat sampah, memungkinkan Palembang untuk harus tetap mengerahkan usaha menjaga kesehatan lingkungan kota mereka. Baik, itu dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan dan dikomentari, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih buat Nafa ya, udah memaparkan, mewakili dari kelompok 3. Bisa dengar ya Nafa ya? Iya, Bu Mirta.
Terima kasih ya Nafa ya, sudah memaparkan peraturan kelompok 3. Itu berapa halaman makalahnya? Untuk halaman kami 33 halaman, Ibu. 30 halaman. 33. 33 halaman. Terima kasih. Mungkin sama kayak kelompok 2 tadi. Pokoknya Nafa kan ngambil Kota Palembang. Di situ juga tidak tergambarkan data penyakit secara keseluruhan. Data penyakit secara keseluruhan di Kota Palembang itu kan masuk dalam indikator untuk kota sehat. Kita bisa lihat dari karena ada beberapa indikatornya kota sehat itu, salah satunya data-data yang mesti kita masukkan di dalam makalah kita. Nah, di kelompoknya Nafa juga tidak tergambarkan data-data tersebut. Di pendahuluan juga tidak tergambar, di pembahasan juga tidak tergambar untuk data-data kesehatannya. Karena kalau penilaian di dalam kota sehat itu harus ada data-data tersebut, karena ada dalam indikatornya kota sehat. Mungkin sistematika penulisannya juga masih ya dalam pendahuluan. Pendahuluan juga tidak terlihat. Itu kan pendahuluan itu kalau ininya kan dia pakai paradigma terbalik ya, segitiga yang secara nasional, secara internasional, nasional, baru kita masuk ke daerah yang kita tuju kan untuk sasaran yang yang kita angkat. Misalnya data internasional dulu, data dunia, data Indonesia, baru data daerah, data provinsi dulu, baru data Kota Palembangnya. Jadi di sana juga tidak tergambar untuk di pendahuluan. Daftar pustakanya gimana? Untuk daftar pustaka udah kami. Apakah harus saya ini Bu liatin lagi? Karena kita juga bimbingan lewat Zoom ini kan? Oh, oke. Baik Ibu, ini untuk daftar pustakanya. Apakah sudah terlihat Ibu tadi? Ya udah terlihat. Maaf Ibu. Mungkin ditarik dikit ya. Oke. Di sini juga tidak ini ya, maksudnya tidak terlihat sih ini untuk saran rencana penelitian yang diperlukan untuk terkait penelitian di masa depan. Jadi untuk saran ke depannya tuh apa kayak itu. Nah, paham ya? Dari penelitian ini apa sih yang mesti dilakukan kayak itu? Apa misalnya kasus penyakit menularnya tinggi, jadi untuk masukkan daerah tuh apa yang mesti dilakukan kayak itu. Nah, untuk di saran, di kesimpulan. Mungkin hampir semuanya kayak gitu ya, dari kelompok 2 tadi juga kayak gitu, nggak terlihat. Di kelompok ini sudah saya baca semua makalahnya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4, hampir semuanya sama ya. Bentuk penulisannya hampir semuanya sama. Mungkin nanti gimana cara perbaikannya? Apa dikirim ulang ke saya? Lewat email atau lewat WA kayak gitu? Boleh Ibu. Mungkin diberi email atau nomornya saja Bu.
Mungkin Bu Miftah izin sebelumnya. ya silakan. Ya, untuk pengumpulannya batasnya kapan ya? Mungkin di hari Senin depan bisa. Senin depan ya. Oke. Ya baik Bu Miftah. Jadi nanti saya yang kemarin ketua kelas yang email ke Ibu, nanti berarti saya Iya. Sama ketua kelasnya mungkinnya yang ngatur ya. Ya, Bu. Berarti betul Bu ya, untuk Senin depan nanti dikumpulkan lagi untuk makalah yang sudah direvisi. Memang berarti untuk makalah yang diinginkan spesifik terhadap salah satu masalah khusus dari indikator kota sehat, seperti itu Bu ya? Ya. Baik, berarti misalnya masalah Kota Palembang seperti yang sudah dipaparkan K3 tadi, artinya seperti sanitasi airnya, salah satu itu saja Bu ya artinya? Ya, Oke. kalau kayak di dua tadi kan dia masalah apa belum tersentuhnya air pump kan, kayaknya dia itu yang angkatnya, tapi di dalam ujung-ujung pembahasannya tidak ada dihubungkan dengan teori, datanya juga tidak ada. Nah, mungkin diperbaikin di situ aja ya untuk semua kelompok. Nah, mungkin ada juga tambahan untuk kelompok yang siapa nih? Karin Rapika. Karin Rapika kelompok berapa? K4 Bu, ya Bu. Hah? K4, itu dari K4. Oh, kelompok 4 ya? Ya Bu. Nah, ini si Karin kelompok 4 ini nggak nyampe 20 halaman. Oh, oke Bu. Baik Bu. Soalnya kemarin pada saat di perintah tugasnya juga konsepnya itu pengen disampaikan sama dokternya, itu artinya kita cuma buat teori-teorinya saja Bu. Mungkin jadi teman-teman juga baik dari K1 sampai K4 dan dari kelas-kelas lain juga belum tahu gitu mengenai detail tugasnya, bahwa detailnya itu mau membahas spesifik mengenai satu problem saja dari aspek kesehatan lingkungan dari masing-masing kota Bu. Jadi mohon maaf sebelumnya Bu, nanti saya coba perjelas ke kelompok 1 sampai ke-4-nya Bu. Iya, ya. Mungkin ini udah sama semua ya. Siapa nih nama ketua kelasnya? Si Rohan Bu. Rohan ya. Ya Bu. Nanti mungkin saya kasih aja di sini WA saya ya, di ini ya, di chat ya. Baik Bu Miftah. Jadi nanti bisa lewat WA. Karena dari K1 sampai K4-nya kayak gitu semua masalahnya. Iya Bu, baik. Nanti baru saya kasih nilai, kalau udah perbaikan baru langsung saya kasih nilai ya. Baik Bu, boleh Bu. Baik Bu, kami perbaikin dulu Ibu. Maaf ya. Ya, Kok maaf? Kami juga maaf Bu, salah. Karena mungkin karena koordinasinya beda kan Bu, miskomunikasi. Nah, jadinya kami juga pikirnya mengenai yang seperti saya jelaskan tadi. Tapi nanti kami coba perbaiki semua Bu, baik dari K1 sampai K4. Ini Bu ya nomornya, saya izin klarifikasi 0811 710 1854. Ya. Baik Bu, izin saya nanti menghubungi Bu Miftah ya ke depannya untuk mengkoordinasikan itu. Nanti kalau sebelum hari Senin ada sudah yang siap, nggak apa-apa dikirim biar cepat selesai. Baik, Kami juga nggak di ini sih deadline-nya kapan, nggak dikonfirmasi dari pihak unsrinya kayak gitu, deadline-nya kapan untuk ini kan? Iya Bu. Nah, mungkin itu aja ya untuk hari ini. Nanti selanjutnya saya lihat dari itu aja. Untuk Zoom-nya kita lewat ini aja nanti, lewat WA aja nanti. Kalau sudah dikirim semua saya kasih nilai langsung. Oh, baik Bu. Nanti mungkin kalau mengenai prosedur nilainya dihubungin Dokter Ella ya Bu ya, yang kemarin. Dokter Ella maksudnya. Ya betul. Saya langsung kalau ketemu saya langsung ke Bu Ella. Ininya. Jadi kita udah. Ya baik. Ya. Siap Bu. Nanti saya bicarakan juga ke beliau. Ya.
Oke, baik. Mungkin kita izin mengakhiri sesi ini dulu, Bu ya. Izin saya tutup. Mungkin terima kasih sebelumnya kepada Bu Miftah dan pihak Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli yang telah menyempatkan hadir dalam acara kesempatan diskusi kali ini membahas mengenai artikel Kota Sehat yang sudah dirumuskan dari kelas Ibnu Sina. Mungkin saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Mungkin boleh izin kita dokumentasi dulu, Bu Miftah. Oke, teman-teman yang bisa on kamera, boleh on kamera dulu ya, biar kita dokumentasi bersama. Mungkin kalau belum bisa juga nggak apa-apa. Oke. Oke, di aba-aba 1, 2, 3 ya, nanti saya kasih keterangannya. Oke, siap. 1, 2. Oh iya, ada yang mau on kamera lagi, silakan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bu Miftah. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Miftah. 1. Izinlah. Ya, Bu, terima kasih, Bu.